Perayaan kemerdekaan Indonesia guncang dunia. Lalu, mengapa Hari Malaysia mendadak ikut jadi perbincangan besar? Indonesia baru saja merayakan HUT RI ke-80 dengan gebrakan luar biasa. Dari Istana Merdeka sampai Monas, seluruh rangkaian acara ditata megah melibatkan ribuan seniman, pasukan TNI, dan teknologi canggih. Netizen dunia dibuat terpukau dengan parade budaya, drone show berbentuk Garuda, hingga penampilan orkestra yang menyatukan musik tradisional dan modern. Semua itu menegaskan pesan Indonesia bukan lagi sekedar negara berkembang, tapi kekuatan besar dengan identitas yang kuat. Bendera merah putih dikibarkan serentak di 80 titik ikonik, mulai dari puncak Gunung Jayawijaya hingga dasar laut Raja Ampat. Aksi itu terekam kamera dan viral di media sosial, disiarkan langsung hingga jutaan penonton global. Bagi rakyat Indonesia ini, bukan hanya seremoni melainkan simbol persatuan di tengah keberagaman. Dunia menilai tak banyak negara mampu menghadirkan perayaan nasional dengan energi sebesar ini, apalagi yang dibangun dari partisipasi rakyat dari Sabang sampai Merauke. Presiden Prabowo Subianto yang kini memasuki tahun pertamanya memimpin Indonesia tampil dengan gaya tegas penuh wibawa. Pidatonya di hadapan rakyat menekankan kemandirian bangsa, ketahanan pangan, dan pertahanan negara. Dengan suara lantang, ia mengingatkan bahwa Indonesia harus berdiri di atas kaki sendiri, tak bisa selamanya jadi pasar bagi negara lain. Ucapannya langsung jadi kutipan utama media internasional, memperkuat citra Indonesia sebagai negara dengan visi jelas menuju masa depan. Tak hanya seremoni kenegaraan, HUT RI tahun ini juga menampilkan inovasi teknologi. Pertunjukan drone show di Jakarta menampilkan formasi wajak pahlawan, lambang Garuda hingga tulisan Indonesia 80 tahun merdeka. Aksi itu trending global di platform media sosial, masuk daftar topik populer dunia. Netizen luar negeri membandingkan dengan Olimpiade atau Piala Dunia, menyebut perayaan Indonesia setara, bahkan lebih emosional karena syarat makna perjuangan. Inilah diplomasi budaya yang berjalan tanpa perlu pidato panjang. Kontras dengan Indonesia, Malaysia yang pada 16 September nanti memperingati Hari Malaysia justru mendapat sorotan berbeda. Publik dunia menyoroti isu politik internal, perdebatan antara elit, serta melemahnya daya tarik perayaan nasional mereka. Banyak media asing membandingkan antusiasme rakyat Indonesia yang meriah dengan suasana di Malaysia yang dianggap biasa saja. Bagi sebagian pengamat ini, cerminan bagaimana dua negara serumpun berjalan di jalur berbeda dalam membangun identitas kebangsaan di mata dunia. Dalam acara HUT RI, atraksi militer juga menyita perhatian. Pasukan elit Kopassus, marinir hingga pesawat tempur Sukhoi dan Rafale ikut memamerkan kekuatan. Formasi udara yang membentuk angka 80 di langit Jakarta membuat penonton bersorak haru. Visual ini memperlihatkan bahwa Indonesia bukan hanya kaya budaya, tapi juga memiliki pertahanan modern yang disegani. Dunia mencatat kekuatan ini selaras dengan langkah Indonesia membeli alutsista baru dan membangun kemandirian industri pertahanan. Media dari Jepang, Korea Selatan, hingga Amerika Serikat ramai menulis tentang perayaan Indonesia. Mereka kagum bagaimana sebuah negara demokrasi besar dengan populasi 280 juta jiwa, bisa menyatukan rakyatnya dalam satu panggung besar. Komentar netizen luar negeri pun banjir. Ada yang menyebut Indonesia sebagai the rising star of Asia. Ada juga yang memuji ketertiban acara yang berjalan lancar tanpa insiden. Semua itu jadi modal besar untuk memperkuat reputasi Indonesia di kancah internasional. Di sisi lain, Malaysia menghadapi tantangan besar dalam menampilkan Hari Malaysia yang bisa memikat dunia. Media internasional menyoroti bahwa perdebatan politik yang tak kunjung selesai mengganggu konsentrasi rakyat dalam merayakan hari penting. Bahkan ada kritik bahwa perayaan terasa monoton tanpa gebrakan baru. Kontras ini semakin terlihat jelas setelah dunia membandingkan dengan gegap gempita perayaan HUT RI. Publik mulai menilai siapa yang lebih berhasil mengelola simbol nasionalismenya. Bagi rakyat Indonesia, tahun ini punya makna spesial.
8 dekade kemerdekaan bukan hanya angkar, melainkan bukti keteguhan bangsa, melewati berbagai ujian, penjajahan, krisis, pandemi, hingga turbulensi global. Perayaan yang megah adalah bentuk rasa syukur, sekaligus pesan kepada generasi muda bahwa kemerdekaan tidak datang gratis. Netizen dunia yang menyaksikan acara ini menangkap getaran emosional itu seolah ikut hanyut dalam semangat merdeka atau mati yang masih relevan hingga kini. Tak sedikit analis menyebut Indonesia berhasil mengubah perayaan nasional menjadi panggung diplomasi budaya. Alih-alih sekedar seremoni, HUT RI 80 menjadi strategi soft power yang menempatkan Indonesia dalam radar global. Ketika dunia sedang dilanda konflik dan krisis ekonomi, Indonesia tampil dengan wajah percaya diri, penuh harapan, dan energi positif. Inilah yang membuat netizen dunia terpesona sekaligus menyoroti bagaimana negara tetangga Malaysia justru kesulitan menjaga momentum Hari Malaysia agar tetap bergaung di kancah internasional. Momentum HUT RI ini juga dilihat sebagai bukti kedewasaan politik Indonesia. Perpindahan kekuasaan dari Presiden Joko Widodo ke Presiden Prabowo Subianto berlangsung damai tanpa kegaduhan besar. Dunia menilai stabilitas ini adalah modal emas yang jarang dimiliki negara berkembang. Ditambah lagi, perayaan yang penuh teknologi dan budaya menampilkan wajah modern, sekaligus berakar pada sejarah. Kombinasi itu membuat Indonesia dinilai sukses menjaga harmoni antara tradisi dan kemajuan. Bahkan, Perserikatan Bangsa-Bangsa memberi ucapan selamat yang viral di media sosial, menyoroti Indonesia sebagai contoh negara demokrasi yang berhasil menjaga persatuan dalam keberagaman. Video ucapan itu dibagikan ulang oleh jutaan netizen memperkuat narasi bahwa Indonesia kini diperhatikan sebagai kekuatan global. Konteks ini jadi pembeda nyata dengan Malaysia yang pada perayaan nasionalnya kerap masih berjuang melawan isu internal sehingga gaungnya tidak sebesar Indonesia. Perayaan HUT RI kali ini juga ditandai dengan penggunaan kecerdasan buatan dalam sistem keamanan dan dokumentasi. Drone pengawas, kamera pintar, hingga aplikasi pengendali massa dipakai untuk memastikan acara berlangsung aman. Teknologi ini dipuji oleh pengamat asing karena jarang diterapkan dalam skala nasional di negara lain. Indonesia dianggap berhasil menunjukkan diri sebagai negara yang siap menghadapi era digital, bukan hanya dengan slogan, tapi dengan aksi nyata di lapangan. Ketika malam tiba, Monumen Nasional berubah menjadi layar raksasa. Pertunjukan cahaya laser dan proyeksi 3 dimensi menampilkan perjalanan bangsa sejak 1945 hingga kini. Momen itu membuat banyak penonton meneteskan air mata, terutama ketika wajah para pahlawan tampil bersanding dengan generasi muda. Media asik menulis Indonesia mampu mengemas sejarahnya dengan gaya modern yang emosional. Inilah yang membuat banyak orang menyebut perayaan HUT 80 bukan hanya pesta, tapi pelajaran sejarah yang hidup. Sebaliknya, Malaysia menghadapi tekanan publik jelang Hari Malaysia 2025. Media regional melaporkan perselisihan elit politik memperkeruh suasana, sementara antusiasme rakyat menurun. Beberapa pengamat menilai jika tak ada gebrakan baru, Hari Malaysia hanya akan menjadi rutinitas tahunan yang tak menggugah emosi. Perbandingan dengan HUT tak terelakkan, sebab internet memperlihatkan betapa megahnya Indonesia merayakan kemerdekaan hingga viral mendunia, membuat tetangga tampak tertinggal dalam diplomasi budaya. Indonesia juga memanfaatkan momentum ini untuk meluncurkan kampanye internasional bertajuk Garuda Mendunia. Kampanye ini mengangkat budaya, kuliner, musik, dan pariwisata Indonesia melalui media sosial global. Hanya dalam hitungan jam, video resmi kampanye itu ditonton puluhan juta kali. Netizen luar negeri terpukau melihat kekayaan Indonesia dari batik hingga tarian tradisional dikemas dengan gaya modern. Strategi ini membuat perayaan HUT 80 tak hanya berhenti di tanggal 17 Agustus, tapi berlanjut sebagai promosi jangka panjang. Di media sosial, perbandingan trending antara Indonesia Independence Day dan Malaysia Day sangat mencolok. Tagar terkait Indonesia menembus daftar topik populer di berbagai negara. Sementara,
tagar Malaysia tidak mendapat gaung sebesar itu. Fenomena ini jadi perbincangan hangat di forum-forum internasional, menegaskan bahwa kekuatan sebuah perayaan nasional kini tak hanya di lapangan, tapi juga di dunia maya. Indonesia paham betul cara memainkan panggung global di era digital. Banyak warga Indonesia di luar negeri yang menggelar perayaan sendiri dari London, Tokyo, hingga New York. Mereka mengibarkan merah putih, mengadakan festival kuliner, hingga konser musik. Aktivitas ini semakin memperluas jangkauan HUT. Bahwa nasionalisme Indonesia tak terbatasi jarak. Laporan media internasional menyoroti diaspora Indonesia sebagai salah satu yang paling aktif dalam menyebarkan semangat nasional. Bahwa Indonesia berhasil membungkus pesan kebangsaan dengan narasi yang tepat. Simbol-simbol kuat seperti Garuda, merah putih, dan Pancasila dikemas dengan gaya visual modern yang bisa diterima generasi muda. Strategi ini efektif menjangkau audiens global yang lebih suka konten visual. Media asing mengakui Indonesia unggul dalam storytelling nasionalisme. Inilah yang membuat HUT RL80 tidak sekedar viral, tapi juga membekas di hati siapapun yang menonton. Dengan semua pencapaian ini, jelas bahwa HUT-RR ke-80 bukan sekedar pesta tahunan. Ia adalah pernyataan identitas, diplomasi sekaligus investasi citra bangsa. Dunia kini melihat Indonesia sebagai negara yang kuat, modern, tapi tetap berakar pada budaya. Sementara itu, Malaysia harus belajar bahwa perayaan nasional tak bisa hanya seremonial. Ia harus menyentuh hati rakyat, melibatkan generasi muda, dan mampu berbicara ke dunia. Tanpa itu, sulit mengejar gaung besar yang sudah dicapai Indonesia.